Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Berliawanti dari kelas 20B. Di sini saya akan mengangkat judul video pembelajaran terkait kearifan lokal Saranwali untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah etnopedagogi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Boni Irawan SPD MPD. Nah, materi yang akan saya angkat yaitu tentang pelestarian lingkungan, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perubahan lingkungan dan dampak bagi kehidupan, kemudian melakukan upaya kegiatan pelestarian lingkungan. Indikatornya yang pertama, menjelaskan jenis perubahan lingkungan dan dampak terkaitnya, dan mengidentifikasikan upaya pelestarian lingkungannya. Karakteristiknya yaitu diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, teman-teman, mari kita masuk untuk materi kita. Yang pertama saya mengangkat tentang lingkungan. Nah, apa sih ini lingkungan? Nah, menurut KBBI, lingkungan merupakan semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Fungsinya itu sebagai apa? Fungsinya sebagai yang pertama, tempat aktivitas makhluk hidup, kemudian yang kedua sebagai tempat tinggal makhluk hidup atau habitat. Nah, dari lingkungan sendiri ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama, kita bahas komponen biotik dulu. Nah, komponen biotik ini merupakan komponen yang hidup ya, contohnya ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada manusia, ada bakteri, dan sebagainya. Kemudian abiotik, abiotik ini berarti lawan dari biotik. Biotik yaitu yang hidup, kemudian yang abiotik berarti yang tidak hidup. Contohnya seperti apa nih? Yang pertama ada air, kemudian cahaya matahari, ada angin, ada tanah, dan ada bebatuan, dan sebagainya. Kemudian dari komponen biotik dan abiotik tadi, apabila mereka bersatu nih, akan terbentuklah sebuah organisasi kehidupan, di mana dimulai dari molekul, kemudian beberapa molekul membentuk sel, sel berkumpul menjadi jaringan, beberapa jaringan membentuk organ yang akan membentuk sistem organ. Kemudian dari sistem organ, apabila sistem organnya sudah berjalan dengan baik, maka akan terbentuk suatu organisme. Nah, di sini contohnya adalah gajah. Nah, beberapa gajah itu disebut dengan populasi. Nah, populasi gajah. Kemudian di sini ada komunitas, di mana ada beberapa gajah dan ada tumbuhan. Nah, di sini disebut komunitas. Kemudian akan ada tingkatan berikutnya, yaitu ekosistem dan kemudian biosfer. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada gambar terumbu karang yang rusak ya. Kalau kita perhatikan dari tingkat organisasi kehidupan yang tadi, berarti ini masuk di ekosistem nih teman-teman. Ekosistem terumbu karang. Nah, kenapa sih kok terumbu karangnya bisa kayak gini ya? Yang pertama bisa saja karena ulah manusia nih, pastinya tentu ulah manusia yang pertama. Bagaimana sih kok manusia bisa merusak terumbu karang? Yang pertama, apabila ada nelayan yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Efek ledakannya tentu akan merusak terumbu karang nih. Nah, terumbu karang yang rusak itu kan sebagai tempat tinggal dari anemon laut, kemudian ada ikan, ada penyu mungkin. Nah, apabila terumbu karangnya rusak, tentu mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Maka dari itu, ekosistem ini telah rusak. Kemudian apa sih yang menyebabkan terumbu karang ini rusak kembali? Bisa saja ketika kita ingin berenang nih ke pantai, tentu kita menggunakan yang namanya sunscreen. Sunscreen itu kan mengandung bahan kimia. Tentunya ada bahan kimia yang dapat merusak terumbu karang itu sendiri. Nah, ketika kita memakai sunscreen yang mengandung bahan kimia yang dapat merusak terumbu karang, efek terhadap terumbu karang itu sendiri yaitu terjadinya pemutihan pada terumbu karang. Nah, kalau misalnya terjadi pemutihan, maka lama-kelamaan berdasarkan waktunya nih ya, maka terumbu karang itu akan mengalami yang namanya keracunan sehingga dia akan mati. Nah, kematian terumbu karang tadilah akan merusak tatanan ekosistem di terumbu karang itu.
Nah, apa sih keterkaitannya dengan kerusakan terumbu karang dengan judul video pembelajaran kita tadi yaitu kearifan lokal Saranwali. Nah, ini tentunya ada keterkaitannya nih, bagaimana upaya dari kita untuk menjaga ekosistem di sekitar kita. Nah, di sini saya mengangkat Saranwali sebagai kaumbo di Pulau Binongko. Nah, pertama kita harus tahu dulu kaumbo ini apa. Kaumbo itu merupakan larangan bahasa daerah sana di Pulau Binongko. Pulau Binongko ini terletak di Kepulauan Wakatobi. Teman-teman pasti sudah tahu Wakatobi di mana. Kemudian Saranowali ini sebagai peranata adat yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan sebagai kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, Saranowali ini telah berlaku turun-temurun sejak tahun 1950. Nah, di dalam Saranowali ini terdapat larangan nih teman-teman. Larangannya ini dibedakan menjadi dua, yaitu larangan pribadi atau kombo pribadi dan kombo adat. Contohnya nih seperti apa nih? Kombo pribadi misalnya saya memiliki kebun kelapa di tepi pantai. Nah, apabila ada seseorang yang ingin mengambil kelapa di kepemilikan saya, kalau saya tidak mengizinkannya, maka orang lain tidak dapat mengambil kelapa tersebut. Berbeda dengan kaum adat nih teman-teman. Kaum adat berarti dapat digunakan bersama. Misalnya saya ingin menggunakan pesisir pantai nih, tapi di dalam kaum adat tersebut melarang kegiatan masyarakat di sekitar pantai untuk menjaga yang mana terdapat misalnya penyu yang bertelur di tepi pantai. Nah, kita dilarang untuk mengadakan rekreasi di sekitar situ untuk menjaga kelestarian penyunya. Maka itu yang dinamakan dengan kaumbo adat. Kemudian kaumbo ini, Saranowali ini dia mengelola 3 kombo yaitu kaumbo pesisir, hutan lindung, dan ini ada kaumbo pribadi ya teman-teman ya. Kemudian Saranowali ini bertujuan untuk menjaga ekosistem atau kelestarian alam kita di darat maupun di laut. Nah, apa saja nilai kearifan lokal yang terdapat pada Saranowali ini? Yang pertama, nilai religius. Nilai religius yaitu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, Pulau Binongko ini kan terkenal dengan keindahan alamnya nih. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian alamnya dengan adanya peranata adat tadi. Kemudian nilai lingkungannya seperti apa? Tentunya pasti kelestarian lingkungan kita akan terjaga. Nah, beberapa generasi selanjutnya mungkin akan masih merasakan kelestarian alam yang kita jaga sejak dini. Kemudian yang ketiga, ada nilai pendidikan, yaitu sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya siswa. Terlebih lagi, adanya Saranowali ini mampu mengembangkan, mampu mewujudkan sikap bertanggung jawab antar siswa. Jadi, setiap siswa ini mampu untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alamnya. Seperti apa? Seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian dia tahu bahwa oh ini tuh tempat yang dilarang untuk mengambil telur penyu mungkin untuk menjaga terumbu karangnya, maka saya tidak boleh untuk merusaknya. Jadi dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab siswa. Kemudian nilai sosialnya, tentu nilai sosialnya ini terbentuknya kerjasama dan solidaritas antar masyarakat. Jadi untuk mewujudkan peranata adat tadi, kita tidak mungkin dapat mewujudkannya sendiri. Tentu harus ada kerjasama antar masyarakat. Jadi kegiatan masyarakatnya seperti apa? Misalnya di Pulau Binongko terdiri dari beberapa desa. Nah, antar desa ini selalu melakukan kegiatan sosialisasi dari Saranowali untuk mewujudkan membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Kemudian nilai ekonominya tadi. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang melanggar peranata adat tadi, misalnya mengambil telur penyu, itu akan didenda nih teman-teman. Nah, hasil dendanya tadi bisa digunakan sebagai sarana dalam pelestarian lingkungan. Misalnya sarana pelestarian terumbu karang. Kemudian nilai budaya seperti apa? Nilai budaya tentu akan menunjukkan pribadi yang cinta lingkungan dan bertanggung jawab.
Nah, di sini ada beberapa dokumentasi Saranowali di Pulau Binongko. Di sini ada papan ya, papan pemberitahuan, papan warning, di mana di sini adanya Kaumbo Saranowali. Nah, di sini juga ada peta Saranowali di mana Kaumbo diberlakukan. Nah, di sini ada pihak KKP yang memperkuat hukum masyarakat adat. Nah, hukum masyarakat adatnya tadi apa? Saranowali itu. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait kearifan lokal Saranowali dari Pulau Binongko. Eh, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesilapan kata-kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you.